dikutip ada pidato sampai 9 menit itu. Nah, tapi kemudian setelah pidato itu ditambahkan oleh yang punya akunnya itu akun TikTok tuh pengharapan kekal gitu ya. Nama akunnya pengharapan kekal. Dan sebenarnya banyak akun-akun lain yang sudah menyebarkan ini juga sebenarnya kan. Nah, di dalam pidato tersebut kita coba amati sepertinya Pak Permadi Arya ini, Abu Janda ini di situ memberikan suatu speech ya di depan jemaat suatu gereja yang ada setelah kami teliti dari itu di daerah Philadelphia kalau nggak salah ya, Amerika Serikat. Dan dengan semacam membicarakan mengenai intoleransi di Indonesia ya, terutama khususnya mengenai agama minoritas ya, terhadap perlindungan agama minoritas. Namun kita perhatikan video itu secara lengkap, kok sepertinya menggebu-gebu sekali gitu ya. Nah, di situ Abu Janda hadir mengaku sebagai seorang Islam atau ustadz ya, karena Abu Janda itu kan melekat nama Islam gitu ya, nama identik dengan Islam. Nah, di situ dengan pakaian tertentu gitu kan, dengan simbol tertentu ya berpidato, dan di situ pidatonya menggebu-gebu sampai di salah satu kalimatnya membicarakan intoleransi itu ada kalimat yang langsung menohok nih gitu ya, di mana disampaikan bahwa soal intoleransi di Indonesia ini terutama di Indonesia bagian barat itu masih jadi masalah gitu kan, terutama di beberapa provinsi, disebutkan beberapa provinsi antara lain Jawa Barat dan Sumbar, di situ disingkat ya, Jabar dan Sumbar. Nah, terus ada kata-kata, saya nggak tahu nih, yang ada barbarnya ini, saya juga aneh gitu, yang ada barbarnya kok banyak orang barbar sih gitu. That's it gitu loh. Nah, kemudian dia menyebutkan lah beberapa peristiwa-peristiwa yang sebenarnya itu sudah berlalu dan terjadi. Kita tanpa memperkecil persoalan ini ya. Tapi permasalahan tersebut sebenarnya permasalahan-permasalahan yang memang jadi PR bersama di bangsa ini gitu ya. Soal-soal ada kesalahpahaman, miskomunikasi antar umat beragama, bukan hanya di Indonesia mungkin ya, di negara-negara besar seperti kita pasti ada terjadi seperti itu. Tapi peristiwa-peristiwa yang disebutkan Abu Janda tadi sebenarnya sudah diproses hukum. Ada peristiwa-peristiwa yang disebutkan yang terjadi di Kota Padang tahun lalu itu sudah diproses hukum, bahkan orang-orangnya udah ditahan gitu ya, udah diproses hukum, dan tidak ada satupun yang saya tahu ya organisasi semacam kami ya, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minangkabau maupun organisasi-organisasi yang ada di Sumatera Barat ya, masyarakat yang kelompok-kelompok masyarakat di Sumatera Barat, Nini Mama, Alim Ulama, jadi pandai yang ada di sana yang menghalangi proses itu. Justru mendukung proses itu untuk diselesaikan secara hukum dan tenang gitu, sudah tidak ada apa-apa di sana gitu. Artinya memang proses hukum itu berjalan sampai mana saya kan nggak tahu tapi Abu Janda pun nggak menyebutkan itu. Tapi yang terjadi itu saat ini tidak ada persoalan untuk masalah kerukunan beragama di Sumatera Barat pada saat ini. Nah, namun tiba-tiba ini disampaikan seperti itu dan dikatakan bahwa ya orang Sumbar, orang Jabar barbar, itu pengertian barbar itu kan negatif. Jelas kami mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Di situ kan arti dari barbar itu kan tidak beradab, bangsa yang belum beradab, bangsa yang kejam, keji, sifatnya kasar dan kejam. Nah, ini sangat bertentangan dengan fakta, Bu. Ya kan, fakta Mbak, ya Mas. Karena ini adat falsafah Minangkabau ini, ya, kami menjalankan tradisi ini hari ke hari, sehari-hari. Bagaimana orang Minang menjalankan falsafah adat budaya Minangkabau, alam tak kambang jadi guru, adat bersandi syarat, syarat bersandi kita bula, itu berasal dari satu pergelutan pemikiran antara orang-orang tua kita zaman dulu yang terus turun-menurun ya, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari gitu loh. Nah, adat falsafah budaya Minangkabau ini, ada alam tak kambang jadi guru ini menurut kami adat falsafah yang sangat luhur dan tinggi nilainya. Bagi kami ini pedoman hidup. Artiin apa dulu nih biar. Alam tak kambang jadi guru itu bahwa orang Minang itu ya menganut pandangan keseimbangan kosmis. Jadi kita belajar dari apa yang ada terjadi di alam.
Jadi kejadian di alam itu dijadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya kan? Jauh dari misalnya contoh nih ya. Sekali ayah gadang, sekali tapian beranjak. Itu artinya apa? Ya kan? Itu kan kita melihat dari kejadian alam, personifikasi dari kejadian alam. Sekali air besar, sekali tepian beranjak. Artinya apa? Perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dielakkan gitu. Nah, itu falsafah. Orang kalau tidak pakai pemikiran yang nilai luhur yang tinggi, daya pikir yang kritis yang tinggi, tidak akan paham ini gitu loh. Nah, orang Minang ini udah kehidupan sehari-hari kami di Minangkabau gitu loh. Adat falsafah ini jadi pedoman hidup bagi kami, sehingga orang Minang pun juga membawa ini ke perantauan kemana-mana. Nah, sehingga orang Minang itu pakai ada lagi nih pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu apa? Itu falsafah dari alam takambang jadi guru. Kita melihat dari di mana bumi itu kan alam, ya kan? Dipijak katanya. Situ langit dijunjung. Artinya kan kita belajar dari apa kejadian alam. Jadi situ artinya apa? Kita kemana kita berada, kita menyesuaikan diri. Ikuti aturan. Mungkin Mas tahu kan bahwa orang Minang ada di mana-mana, Solo ya. Mungkin di bulan kalau misal udah ada nih bisa kita buka kantor rumah makan. Tapi satu hal, orang Minang merantau membaur, Mas. Orang Minang tidak eksklusif dalam merantau. Kami memberikan kontribusi kepada masyarakat setempat. Jadi alhamdulillah orang Minang ada di mana-mana, ketua DPW kami, IKM kami, dia tokoh-tokoh daerah juga setempat, walaupun dia perantau sebenarnya. Tapi di tempat dia berada, dia punya manfaat. Ya, dia membangun, simpelnya membangun rumah makan Padang, pekerja juga tapi lokal akhirnya kata barbar ini sangat menyinggung gitu Pak. Oke. Inilah yang menimbulkan keresahan sehingga semua pada ini kenapa ini orang kok teganya gitu loh. Apa bukan tega ya? Apa nih kok tidak mikir gitu ya? Ini sepanjang ini efeknya. Kalau nggak tahu orang Minang, mari belajar. Ya kan? Pernah nggak beliau ini hidup di Minangkabau di Sumatera Barat? Bagaimana toleransi dijalankan di Sumatera Barat? Ya kan? Saya lahir di Sumatera Barat, saya merantau. Rata-rata kami itu rata-rata perantau Pak, kecil di Sumatera Barat segala macam. Saya tinggal di satu daerah perniagaan, tetangga saya si Hombing, orang Batak, ya kan, ada India, ada keturunan China. Bapak saya seorang pengusaha pedagang gitu kan. Kita hidup berdampingan, nggak pernah ada masalah. Kalau pas hari Jumat kita tutup warung, bulan puasa kita tutup karena pengertian aja. Tapi kita nggak melarang mereka makan. Asalkan mereka juga makannya juga menghormati kita yang lagi puasa. Itu aja, itu udah tradisi. Nah, itu nggak kita paksakan juga ada di negara tempat kita merantau, nggak pernah kita begitu. Tapi karena ini budaya, adat budaya yang udah kebiasaan kita di Sumatera Barat kita lakukan, ya kita minta dihormati kan gitu kan. Jadi sebenarnya masalah intoleransi di Sumatera Barat, asal tahu Pak, di Batu Sangkar tempat kelahiran orang tua saya ya, daerah kecil kota Batu Sangkar, masih ada keturunan Chinese. Tionghoa cuma berapa orang, nggak pernah tuh didiskriminasi. Boleh dihitung mungkin nggak nyampe 100 orang di sana gitu loh. Nggak ada masalah intoleransi di situ. Mereka beribadah mau apa ya nggak ada dihalangin gitu ya. Setahu kita begitu ya, kita di Sumatera Barat selama ini alhamdulillah sih aman tentram aja ya. Tionghoa Padang malah nggak bisa berbahasa asalnya mereka berbahasa Minang yang khas gitu, gitu kan. Jadi masalah toleransi Sumatera Barat sebenarnya kita yang ada di ranah maupun kita di rantau, kita menjalankan pola-pola yang ada di dalam filsafat adat budaya kita gitu. Nah yang kemudian ada adat bersandi syarat bersandi kita bulah tadi ya, itu artinya adalah bahwa terjadi pergelutan dulu kan antara adat dengan Islam, di mana ada beberapa yang kemudian semacam bertentangan misalnya, kayak kita matriarkat, kita kan menganut garis keturunan ibu, sementara kan dalam Islam itu kan patriarkat. Tapi kenapa ini bisa terjadi bersandingan? Karena itulah pemecahan masalahnya di situ, terjadilah dialogis gitu kan. Apa silogismenya di situ antara tesis, antitesis, sintesisnya itu ada bersandi syarat bersandi kita pula. Ini hasil dari pemikiran-pemikiran nenek kita yang luar biasa menurut saya. Kalau nggak begitu nggak akan terjadi. Nah, filsafat setinggi ini tiba-tiba kita dibilang barbar. Ini yang tersinggung bukan hanya kalangan
atas, kalangan bawah pun juga begitu. Nah, kemudian melihat situasi begini, udah ada desakan untuk mau bikin demo apa segala macam kan. Nah, saya selaku wakil ketua umum bidang hukum ya kan, saya kebetulan ketua umum kami Pak Andre Rosiade sedang melaksanakan ibadah haji ya. Dan Tanggapannya Pak Andre sendiri gimana? ya awalnya Pak Andre karena fokus lagi ibadah haji, kami tidak mengganggu, tidak mau mengganggu dulu kan gitu. Tapi kemudian Pak Andre sendiri mendengar langsung kemudian melakukan diskusi dengan kami dan minta saya melakukan kajian gitu loh. Nah, kajian secara hukum gitu ya. Nah, kemudian kita lihat memang ada unsur pasal 242 KUHP yang baru yang menurut kami terpenuhi, yaitu ujaran kebencian terhadap suku, ras, dan golongan tertentu. Jadi kami tidak mempersoalkan masalah intoleransi karena bagi kami ya intoleransi kan hal-hal yang miskomunikasi intoleransi memang masih ada di Indonesia. Saya tidak memenafikan itu. Tapi ini kan PR kita bersama, Pak, Bu. Ya kan? Jadi kita bagaimana kita mengajarkan generasi muda kita ini untuk memahami sejarah ya kan, dan memahami falsafah, adat, budaya kita yang luhur sebenarnya. Kita ini falsafah, adat, budaya itu merupakan identitas bangsa sebenarnya ya. Jadi itu sebenarnya jadi pedoman kita bersama gitu ya. Bahwa Indonesia ini kan memang berbagai suku ya. Kita harus saling memahami, saling mengetahui karakter suku masing-masing. Kalau enggak bangsa ini udah nggak ada dari awal. Dan yang kedua, ya kan? Kita orang Minangkabau bukan kita merasa lebih hebat ya, tapi fakta sejarah membuktikan bahwa ya sebagian besar dari founding fathers kita ya, dan itu sudah dibahas juga di Tempo dulu, adalah kebetulan orang suku Minangkabau. Mungkin karena kita memang tipikal memang orang yang mau bersatu dan berdamai. Kalau kita mau merakyat sendiri ya bisa aja kan gitu kan. Nah, tapi kenapa kita di depan untuk mempersatukan Indonesia yang sangat luas ini gitu kan. Dimana di pembukaan Undang-Undang Dasar kita itu kan ada beberapa tokoh dari Minangkabau yang justru berlawanan juga di dalam perumusan Piagam Jakarta dulu kan, iya kan? Mungkin bahasa simpelnya ada banyak alasan suku Minang untuk berdiri sendiri, tapi lebih milih membawa organ Indonesia gitu ya. Ingat, Bung Hatta lah yang menghapuskan kata syariat Islam yang awal di Pancasila satu kan, karena kalau begitu seolah kan wah kasihan nih yang bukan Islam bagaimana. Coba kalau itu dalam konteks egoisme, egosentris ini kan, karena kalau misalnya di situ kesombongan atau tirani mayoritas ego sektoral ya. Kalau tirani mayoritas dijalankan di situ ya bisa menang kan. Kalau ukuran hitungan suara ya kita voting yuk. Pasti menang dong. Tapi kebesaran jiwa seperti itu muncul dari tokoh-tokoh seperti itu. Ini generasi muda nih harus paham. Jadi kita jangan terpancing sama yang gini-gini. Kita bangsa besar, kita mau jadi besar, ya kan? Kalau ada urusan-urusan seperti ini, ada orang, makanya saya atas dasar itulah kemudian Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minangkabau memutuskan untuk mencoba menempuh jalur hukum. Karena kami melihat juga sepak terjang track record dari Pak Permadi ini selama ini sepertinya ya sering memancing gitu ya. Tapi belum ada proses hukum yang bisa menjerat beliau nih kan gitu kan. Kami tidak pengen juga untuk bermaksa kan mereka kan dia kan jawab bahwa ini kan dasar lapornya kebencian. Tapi dia tidak menjawab masalah penghinaan ini gitu loh. Ujaran kebencian ini. Dia bilang saya tidak menghina masyarakat Sumatera Barat. Bagaimana nggak menghina? Masa jawabannya cuma begitu aja, tidak menghina. Yang mengatakan orang barbar gitu loh, sesimpel itu gitu kan. Nah, tapi kemudian dibawa nih, di framing nih seolah ini kita lagi membenci orang, membicarakan intoleransi. Maaf, Sumatera Barat dari garis sejarah membuktikan orang Sumatera Barat dari garis kanan paling kanan ibaratnya yang paling agamis sampai yang kiri yang sekuler ada di kita dari dulu kan tokoh-tokoh kita. Artinya nggak tendensius Sumatera Barat. Iya, karena orang Sumatera Barat itu dinamikanya di politik tinggi, Pak. Setuju sih, banyak dari zaman dulu. Tokoh-tokoh sejarah yang memang bagaimana pemikiran Hatta dengan pemikiran Syahrir, ya kan?
dengan pemikiran Agus Salim yang Islam gitu ya. Agus Salim, ya. Ya kan? Asal tahu juga sejarah bahwa Buya Hamka aja adiknya murtad pindah agama gitu kan. Nggak ada masalah gitu. Yes, ya. Dinamis ya sejarah. Sudah teruji sebenarnya. Iya, jadi mungkin ini Ya. perlu. Kenapa saya menceritakan nggak panjang lebar supaya orang lebih mengenal suku Minangkabau itu seperti apa. Yes, itu juga penting juga Ya. untuk teman-teman. Jadi Abu Janda juga harus belajar nih mengenai Yes. Minangkabau. Mungkin beliau ini tahu sebenarnya, tapi saya nggak tahu apa motivasi dia. Oh, nah ini Motivasinya apa ini untuk melakukan ini? ngomong motivasi nih mungkin dari Iya, Mas, Pak Mukti mungkin. Pak Mukti, laporannya kayak gimana sih dan pasal apa yang mau dijeratkan ke Abu Janda ini? Baik, kami mencoba mewakili Pak Braditya Mulyadi sebagai sekjen karena beliau memang sebagai Pelapor pelapor. ya? Nah, Ya. untuk tanggal 26 Mei itu diputuskan membuat laporan ke Barreskrim. Tentu bentuk upaya dari organisasi untuk memberikan perlindungan lah pada masyarakat Minang, seluruh Indonesia dan bahkan luar negeri yang bergejolak gitu ya, dalam tanda kutip. Memang seperti sama kita ketahui orang Minang itu ada di seluruh dunia, bahkan dunia? Iya, diaspora kita ada di diaspora kita juga banyak. Iya. Banyak, iya. IKM ada di Jepang juga Pak, Ada ada di juga. Jepang, ada di Jeddah, ada di Ya. Malaysia, Mendunia ya. mendunia. Itulah masukan itu, input itulah yang dirumuskan tim hukum. Pak Dev Rizal juga sudah mengkaji gitu ya. Akhirnya dibuat laporan pada tanggal 26 Mei itu di Barreskrim. Dan selanjutnya tentu pengurus-pengurus di IKM yang berada di provinsi kabupaten kota ini turut memberikan masukan dan melaporkan kondisi di daerah masing-masing ya. Daerah masing-masing ini kan organisasi juga harus kami di daerah juga harus meyakinkan keluarga besar yang ada di tempat kami untuk tidak jangan sampai nanti main hakim sendiri. Ini justru Atau upaya untuk menahan kemarahan Betul. masyarakat Justru ya. lewat jalur hukum lebih formal. Jadi begitu. Jadi kita semuanya sama karena di DPP sudah membuatkan laporan, tentu di daerah juga karena jumlahnya masyarakat itu kan berbeda-beda, Mas. Ya, provinsi-provinsi yang rasanya harus meyakinkan masyarakat di provinsi itu, ya mereka juga sebagai prinsipal kan, mereka juga menonton video itu di situ dan berhak juga membuat laporan, gitu kan. Karena laporan ini lebih ke bagaimana menjaga atau meredam suasana yang tadi. Artinya di tingkat-tingkat daerah juga sebenarnya mereka mau melapor-lapor sendiri gitu kan? Ya, melapor itu tujuannya benar yang disebut Pak Mukti tadi, Pak Tio tadi, itu untuk mencegah adanya upaya-upaya tindakan manajemen Jadi disatukan sendiri. saja, ayo kita bareng-bareng Ya. lewat jalur formal dihukum. Betul. Kita Menjalin menyerukan. aspirasi ya berarti. Iya, Karena kita berbeda. menyerukan. Wilayah provinsi Sumsel itu banyak, Oh, Riau, Aceh, apalagi banyak. Maksudnya pokoknya bahkan pimpinan-pimpinan di daerah itu jika melihat dan menilai ini masyarakat ini kan sulit kita kontrol. Betul. Karena cakupannya provinsi dan Menyebar. begitu juga kadang kan pemimpin-pemimpin di kabupaten kota itu jika memang mereka mengkhawatirkan, jadi karena DPP sudah membuat laporan tentu kita semuanya patuh, semua ikut menenangkan melalui ya. proses hukum. Hak konstitusional kita sepakat untuk itu. Tapi kalau ada omongan nih, lokusnya kan di Amerika, dan di Amerika ada freedom of speech, itu nggak kena pidana tuh. Iya. Bisa nggak menjerat Abu Janda yang lokusnya di Amerika itu dengan ini? Mungkin Ya. Mas Dewas atau Mas Mukti? Ya, pada dasarnya gini Pak, ya kan di dalam KUHP kita juga diatur kan mengenai bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara kita, walaupun di luar negeri bisa terkena, walaupun ada pengecualian-pengecualiannya nanti ya, kalau seandainya berlaku azas resiprokal di daerah tersebut gitu ya. Berdasarkan azas resiprokal, apakah itu pidana atau bukan di sana, nanti biarkanlah pihak. Tapi ada yang bisa menjerat Abu Janda meskipun dia di Amerika. Ya kalau pandangan kami ya kita berharap sih
pihak kepolisian ya bisa menerapkan balik itu lagi, ya, karena kita kan menguji nih freedom of speech sejauh mana, pasti ada batasannya juga. Yes, Apa iya. mungkin karena merasa lagi di Ya, Amerika? makanya dia ya, merasa makanya saya bilang motifnya bebas. mungkin dilakukan di luar, tujuannya ya itu tadi, ya kan. Tapi di KUHP baru kita kan ada pengecualian juga, ya Nah, kan. Kita itu berharap dia. itu juga bisa diterapkan oleh pihak kepolisian nanti ya. Nanti biarkanlah kami yang jelas. hukum ya. Pertama maksud tujuan kami itu persuasif adalah untuk menyerahkan ini ke kepolisian, pihak kepolisian supaya ini masuk ke koridor hukum yang berlaku tidak menjadi lah, bola liar tidak yang menjadi bola akhirnya liar, per wilayah ya kan? panas gitu. Betul. Dan yang kedua, ya kita juga berharap ini juga di pelajaran juga bagi pihak-pihak lain agar ya tidak mencoba-coba untuk mengusik adanya kedamaian, ya kan? Sampai ini terjadi di daerah Harmonisasi dalam kehidupan kita ini jangan coba diusik, apalagi dalam situasi geopolitik internasional, geopolitik lagi nasional panas. yang juga mempengaruhi nasional ya. Kita saat ini juga pemerintah lagi fokus membenahi masalah ekonomi, ya kan. Jadi ada aja nih pihak yang mencoba memperkeruh suasana misalnya kan. Nah, jadi kita berharap ini disalurkan melalui saluran hukum yang proses hukum yang berlaku, supaya nih pihak-pihak clear, kami nih orang-orang Minang perantauan ini tidak terpancing untuk melakukan pelanggaran hukum. Nah, tapi kalau dari Pak Defrizal sendiri ada nggak dugaan motivasinya apa sih gitu kan tadi Ya, dugaannya. dugaan Ya, ini kita motif, bicara ya, dugaan ya motifnya. maksudnya kalau memang tadi kan Pak Defrizal bilang kemungkinan dia tahu kok Ya. tentang Iya. orang Minang tapi kenapa tetap memunculkan isu Nah, intoleransi ini gitu. Itu juga justru pertanyaan saya, gitu loh. Pertanyaan kami bersama gitu loh. Kenapa sih gitu ya dalam keadaan lagi tidak kan dalam berapa hari Kenapa atau berapa Minang gitu? berapa ya Kenapa Minang dan kenapa juga provinsi lainnya misal. Dan dalam waktu dekat ini kemarin ini saya nggak melihat ada satu peristiwa kejadian intoleransi pelanggaran intoleransi di Iya. Indonesia Kasus yang lama ini. kan, yang Iya, dia kasus ungkit. lama yang udah kita udah kenapa selidikin diungkit ya lagi masing-masing nih? kasus-kasus yang disebutkan beliau ini. Kemudian beliau kan melakukan klarifikasi melalui video kalau nggak Iya. salah ya. Dia bilang saya bicara mengenai intoleransi, tapi kami bicara intoleransi sengaja dibungkam dengan laporan polisi gitu kan. Iya. Ya kan? Isunya selalu ke sana. Kalau bagi kami itu mencoba untuk bentuk satu framing bahwa kita, kalau bagi kita coba jelaskan kenapa Anda bilang kami ini barbar. Urusannya di sana dulu nih. Iya, jangan kemana-mana PR-nya dulu di deh. sana. Gitu. Karena orang Minang mempermasalahkan itu. Yang ada di Iya. dalam keresahan, keonaran udah timbul, Pak. Yes. Udah timbul Mas di ini kita Di internal ya, di internal udah timbul keonaran. Bahkan dalam beberapa ini kemarin saya lihat di media, kalau nggak salah Gubernur Sumatera Barat Pak Buya Maeldi juga menyerukan agar janganlah mencoba untuk mengusik perdamaian gitu kan. Yes. Jadi ya hal-hal yang sifatnya ngadu domba supaya dihindarkan gitu kan. Jadi kita banyak dapat dukungan dari tokoh-tokoh juga, ya kan, dari tokoh-tokoh Minang, ya kan, supaya ini bagian dari pembuktian dari wajah penegakan hukum kita. Kami ya sebagai orang beradab, kalau dibilang barbar, maka kami justru melakukan caranya hal-hal yang beradab, jauh iya. dari barbar. Iya, Kalau iya. kami barbar, kami akan lakukan hal yang barbar dong gitu kan. Iya. Jadi justru kita Ini melalui proses hukum ya kan. kita percaya bahwa ini kontrak sosial antara warga negara dengan negara, kita mempercayai undang-undang ini bisa ditegakkan melalui institusi yang berlaku, yang ada gitu ya. Nah, ini mempertaruhkan wajah penegakan hukum kita. Kita minta, karena saya melihat belum ada ya semacam seruan atau apapun dari pihak yang berwenang terhadap orang ini. Ya kan, misalnya ada semacam seruan atau Betul. Tanggapan lah ya. atau bukan, jangan teguran kan terlalu ini ya, Iya, iya. terlalu formal. Ya Cuma mungkin aja respon. seruan lah supaya perdamaian gitu. Saya nggak melihat gitu loh. Jadi ini kan bisa jadi bola liar. Situasi kayak gini kalau dirawat bahaya ini gitu loh. Yes. Lama-lama bisa bahaya Mas. Karena Bahaya. ini juga kepercayaan kita trust kita kepada penegakan hukum, proses hukum. Ya kita minta pihak kepolisian untuk menegakkan hukum secara proporsional dan profesional, serta transparan. Kita akan mengawal prosesnya dengan itu. Gitu. Balik lagi nih ke Mas Mukti soal proses hukumnya. Itu udah sampai mana Mas? Dan tanggapan polisi sendiri terhadap laporan itu kayak gimana?
Iya. prosesnya? Kalau kita karena membuat laporannya di Bareskrim, berproses itu kan dari SPKT dulu, melalui verifikasi dan disposisi. Saat ini yang kami terakhir konsultasi menanyakan itu sudah di Dirtipidum, tinggal Sudah di Dirtipidum, ya. Subdit yang akan menangani. Gitu, Pak. Itu ancamannya kalau boleh tahu tuh yang Ancaman dijeratkan tuh berapa tahun tuh Abu Janda tulisan hukumannya? Kalau ancaman 3 tahun. 3,5 Cukup, tahun. cukup. 3,5 tahun. Ini nggak menurut Iya, Pak menurut Mufti abang Zai, itu 3 tahun. membuat jerah atau sebenarnya Membuat jerah atau terlalu gimana? Karena ringan kita gitu? kan mengejar efek jerah kan ya. Kalau kita kan juga nggak menginginkan ini harus di luar dari keinginan kita yang sudah diatur oleh undang-undang, tentu tidak mungkin. Kita Oke. patuh dengan hukum, kita ikuti. Ya, sebagai wujud protes juga ya, Iya. karena ini kan kita disebut kata tadi gitu kan, kata bara-bara tadi, bentuk respon tidak terima kita aja gitu kan. Betul. Terlepas dari hukum diserahkan ke polisi. Karena kita hidup di Indonesia ini pasti semuanya taat hukum ya kan. Betul. Hukum Iya. yang Nggak ada berlaku yang kita bisa pilih, semaunya ya. kita Iya. dukung bersama, kita serahkan ke penegak hukum. Gitu Tapi ya. udah ada upaya untuk minta klarifikasi secara langsung nggak? Iya. Ke pihak Abu Jandanya langsung gitu? Ya, Apa mau kita mediasi sama-sama dulu? tahu ya, Heeh. karena posisi beliau juga tidak tahu sampai sekarang, ya kan. Dan mungkin bisa juga kita pantau di medsos itu dan banyak hujatan dan lain-lain. Tentu kita nggak mau juga Memperkeruh suasana ya. memperkeruh Iya, suasana. iya, Kita berupaya nih membuat suasana damai dan khususnya mungkin warga masyarakat Sumatera Barat gitu ya, warga Minang, tentu organisasi punya berkewajiban lah untuk memberikan perlindungan gitu, kurang lebih. Terus ada ungkapan nih Mas dari Abu Janda yang bilangnya bahwa ku tidak bermaksud untuk intoleran sebenarnya. Cuma kalau udah benci susah. Oh gitu kata bahasa apa maksudnya? namanya. Kayak ya aku nggak mau berspekulasi gitu ya. Gimana? Tapi Mas Defrizal sendiri Iya. melihatnya gimana tanggapan dari Abu Janda sendiri? Saya juga bingung kenapa dia bilang kalau sudah benci. Kalau sudah benci berarti kita udah pernah ada hubungan sama mereka. Oh, itu Sama belum dia. kan sebenarnya kan? Wah pernah. Kita kenal Abu Janda ini hanya dari medsos yang selalu kontroversi. Kontroversi. Ya kan? Iya. Nah, kita nggak tahu banyak konspirasi yang berbicara mengenai siapa dia, bagaimana dia. Kita nggak terlalu mempedulikan itu. Tapi selama ini kita pandang juga banyak hal-hal yang menyerempet kepada persoalan-persoalan perpecahan bangsa ya kalau seandainya ini dibiarkan. Jadi kita mencoba juga untuk menguji. Ini kan negara hukum, ya. Tidak ada yang kebal hukum. Ketua Umum kami Pak Andre Rosiade menegaskan, ya kan, di masa pemerintahan Prabowo Gibran ini, menurut dia hukum harus ditegakkan secara tegas. Nggak ada yang kebal hukum gitu. Jadi kami ingat bahwa ini sebagai upaya kita untuk membuktikan gitu ya, membuktikan bahwa penegakan hukum itu benar-benar ada pada saat ini. Kalau misalkan Abu Janda datang memohon maaf, misal. Sekarang belum kan? Belum ada ada permohonan pernyataan. maaf atau- Jangankan permohonan maaf, malah dia denial terus kan. Justifikasi malah mengalahkan kepada seolah Intoleran, ini betul. kita melaporkan dia karena persoalan dia melakukan advokasi terhadap intoleransi. Sementara kan Framing yang sebaliknya. iya kan. Iya. Jadi ya kami nggak mau berspekulasi bahwa dia bilang orang Minang intoleran ya, tapi dengan cara begini kan seolah-olah kan kita dianggapnya intoleran nih gitu kan. Iya. Ya kan, jadi kalau masalah intoleransi saya balik lagi kepada soal-soal yang fakta terjadi di Sumatera Barat gitu ya. Ya kan. Setahu saya ya, kemarin saya juga dari Padang kebetulan ada acara di sana. Saya jalan di jalan utama Sumatera Barat tuh ada beberapa gereja sebenarnya. Bahkan di kota Bukit Tinggi, di Sawah Lunto yang mungkin minoritas ya, udah tinggal beberapa orang, masih ada gereja kok. Ya kan? Di Bukit Tinggi gereja malah ada dekat Jam Gadang. Nggak pernah tuh masyarakat kota Bukit Tinggi minta dibangun masjid agung di depan Jam Gadang, nggak ada. Ya kan? Terus di kota Padang
ada beberapa gereja yang dulu zaman Belanda didirikan itu menggunakan tanah ulayat sebenarnya. Nah setelah Belanda pergi, nggak pernah tuh masyarakat adatnya minta itu tanah ulayat kami bongkar tuh, nggak ada. Jadi kita ini soal intoleransi jangan diajarkan lah, mohon maaf gitu deh. Sudah ya kan? lulus ya bahasanya. Udah lulus kita, cum laude kita soal toleransi gitu. Balik lagi deh, kalau misal balik lagi ke misal Abu Janda mohon maaf datang, itu bagaimana apa yang bakal dilakukan IKM sendiri? Mohon maaf Abu Janda. Iya, misal ya. Misal. Kita kita nggak bisa berandai-andai pada saat ini. Kita melihat situasinya. Ini Kalau serius ini. Kalau itu penyelesaian secara adat, kita juga secara transparan. Ya, tentunya orang Minang itu bukanlah orang yang tipikal yang Tidak mau memperumit. Jadi ada pepatah kita juga nih. Ini pepatah mulu nih kan. Seneng aku ngobrol sama orang. Tidak ada air keruh yang tidak terjernihkan gitu loh. Bulat kata karena mufakat, bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat. Balik lagi nih alam tekambang jadi guru nih. Jadi kalau Anda lihat tuh air lewat saluran gitu kan, bambu gitu kan, itu buluh kan, itu air tuh bisa bulat tuh keluar ya kan. Bersatu. Nah kalau kata pun bisa bulat jadi orang kita ini ya kan berpikirnya tuh sangat terbuka dan ini. Kalau emang Abu Janda memang benar tobat ini, ya kita sih ya kan sebagai warga negara ya bersyukur, tapi tobat beneran, jangan tobat sambalado kata orang Minang gitu loh. Tobat sambal gitu loh. Kita kan juga kita tentunya kita akan melihat dulu bagaimana keseriusan seperti apa. Itu persoalannya nanti. Ini pertanggungjawabkan dulu secara hukum. Secara hukum dulu ya. Ini persoalan ini ya kita anggap ini persoalan serius gitu ya. Karena kita juga melihat bagaimana reaksi ya keonaran sudah terjadi di media-media sosial kita gitu ya. Dan ini sebenarnya kayak api dalam sekam juga kalau dibiarkan. Nah ini kita jangan sampai kayak gitu. Kita berharap hukum itu benar-benar ada gitu ya. Kita negara hukum, kita mau maju ya syaratnya hukum harus di depan. Berbicara soal hukum, kalau misalnya kita ngelihat kan dalam tanda kutip konflik antara public figure dengan tokoh adat itu sudah pernah terjadi beberapa waktu lalu waktu Panji Pragiwaksono dengan Toraja diselesaikan dengan adat. Toraja. Ya, diselesaikan dengan adat. Nah, di suku Minang sendiri ada nggak kalau misalkan pelanggaran-pelanggaran yang ada hukum alternatif lebih baik selesaikan secara adat aja nih gitu loh. Ya. Ada nggak kayak gitu-gitu? Setahu sependek pengetahuan saya ya, kalau masalah hukum adat misalnya bayar denda seperti itu, saya dalam konteks-konteks penghinaan atau apa di kita tuh setahu saya sih nggak ada ya. Artinya ya di kita tuh penyelesaiannya bentuknya kan ya penyelesaian balik lagi pada proses hukum. Ada musyawarah dan mufakat dan tentunya karena kita juga negara hukum gitu ya, ya tentunya kita berharap proses hukum juga dijalankan gitu ya. Nanti kalau seandainya memang proses hukum itu menghendaki adanya, kan sekarang ada restoratif justice, nanti kita lihat lah. Kita lihat aja nanti bagaimana. Saya nggak bisa berandai sekarang kan. Ya kalau nih orang tobat, karena ya kita bersyukur. Akhirnya dia tobat karena IKM gitu loh. Kita berharap itu. Berharap ya kan? itu. Tapi apakah harapan kita ini saya nggak tahu. Nah itu balik lagi masalah motivasi tadi. Ini begini Pak, ini sederhana aja. Ini nggak mungkin nggak ada niat, ya kan? Sengaja ke luar negeri di depan forum. Tiba-tiba nyenggol, Pak kita pergi ke Amerika, pergi ke luar negeri, itu kan ngongkos. Masuk Amerika juga susah ya. Ya kita ngongkos, terus ada forum, siapa nyiapkan forumnya, kenapa ada forum itu. Jadi ada indikasi ini sesuatu yang sudah ada kesengajaan, kita melihat sudah direncanakan gitu ya. Ya sepertinya begitu. Kalau kita, nah ini kita minta supaya pihak kepolisian menyelidiki ini gitu loh. Karena hal-hal ini kalau dibiarkan, mungkin banyak lagi yang lain-lain melakukan ini terus. Jadi kan menyulitkan kita juga. Kita negara besar loh. Kita mempertaruhkan persatuan dan kesatuan kita. Berarti menelaah niat nih. Niat ucapan itu. Gitu. Ya makanya ada apa kalau saya melihat ya ini ada semacam motivasi untuk apa? Makanya kita pengen bertanya-tanya nih. Ini yang perlu dibuktikan secara hukum. Karena dia bilangnya jadi forum ya, forum terbuka dan itu juga. Jangan sampai ini jadi dugaan-dugaan yang nantinya ya. Ya kalau misalnya gini, misalnya ada forum diskusi intoleransi apa segala macam. Ya kalau sifatnya dialogis kan kita
kita juga nggak masalah kan, orang Minang biasa berdialog kok gitu. Yes. Nah ini monolog dan perhatikan di video-videonya kata-katanya ya ini udah kita laporkan sama polisi ya. Bahasa diksi-diksi yang dipilihnya kan juga bahasa-bahasa yang mengarah kepada ujaran kebencian. Makanya kita kenapa laporkan itu, ya mudah-mudahan kita berharap ini bisa benar-benar diselidiki secara benar gitu loh. Jika ini tidak clear secara hukum nih, misalnya proses hukum tidak berjalan, nah, apa menurut Pak Muhti dan Pak Defrizal dampak kepada karakter orang Minang sendiri ini kan artinya ada merusak karakter gitu nanti. Stereotipikal jadinya. Betul, orang-orang Ya. akan menganggap, Stereotip. anak-anak muda akan menganggap orang Minang itu Iya. barbar, akhirnya kita dibilang ada misalnya kayak ada Fitri barbar gitu kan, Iya. itu kan nggak enak ya di Curhat stigma. Ya kalau ini tidak Jadi terstigma dong. kalau jadi tidak terstigma. diselesaikan secara Betul. hukum ini kan Terstigma apa banget, namanya ya. akhirnya masyarakat berspekulasi ya kan terus menerus membiarkan spekulasi ini berkembang di masyarakat tentu Berpikir akan negatif sama menjadi kita nanti. Itu dari sisi kitanya tapi dari sisi saya kan lebih melihat wajah penegakan hukum. Betul. Ya kan wajah kepolisian kita nanti gitu yang akan orang masyarakat akhirnya skeptis. Betul. Kalau kita perhatikan di medsos saja sekarang banyak kok, mohon maaf aja ya, udah statement-statement yang skeptis, percuma dilaporin, ngapain laporin, nggak akan diproses. Iya lagi. Seperti ini gitu loh, hal-hal yang seperti ini kalau dibiarkan terus-menerus, akhirnya apa yang terjadi? Tingkat kepercayaan masyarakat pada hukum rendah, Betul. akhirnya apa? Lawless, nggak ada hukum. Nggak ada hukum. Akhirnya Besoknya main kata-kataan suku biasa. Ya nanti social dianggap. unrest Iya. terjadi, social Iya, unrest yang kita hindari. Ini yang menarik soal kata-kataan berbau suku. Tapi sebelum masuk ke situ, ini mau bacain komen dari Oke ada Indonesia komen. udah banyak Bang ternyata. Udah banyak, ya. Dari @keiza Eza, Assalamualaikum Bang. Ya, waalaikumsalam. Nyapa dia. dari @anti pejabat zolim, namanya Namanya udah Abu Janda mesti diseret ke penjara biar nggak salah ngomong terus. Terus dari @tangan kanan rakyat, saya justru sangat kagum dengan budaya Minang yang sangat pekerja keras dan ramah. Oh, dua kata itu ya, pekerja keras dan ramah. Terus dari @pinterbola, Abu Janda sangat provokatif, harus dikasih pelajaran biar nggak ngomong sembarangan. Oh, sama tadi ya. Terus dari @wetffggfe, namanya susah banget. Jangan dimaafkan, katanya. Udah keras banget, jangan dimaafkan. Nah, itu. Tanggapan dulu deh soal ada yang desakan tadi jangan dimaafkan. Terus juga ada apa tadi budaya Minang yang sangat pekerja keras dan ramah. Mungkin stereotipikal dari masyarakat itu ya. Ini testimoni kayaknya. Ya, testimoninya kan menunjukkan bahwa ini pengakuan masyarakat ya kepada kita terus ya dan bagaimana juga ada reaksi yang tangkap apa Iya, Jangan harus kasih dilepas. pelajaran gitu. dilepas. Itu Ya. arti kan ya kita bisa menangkap bagaimana orang sudah sangat ini ya sama Udah diubun-ubun lah. udah dibubur lah. Karena saya terus terang aja, oh ya, ada satu hal yang menarik gitu ya. gimana? Ada salah satu advokat yang saya baca di detik.com. Detik.com itu ada advokat namanya Pak Hendra Setiawan Bun. Beliau minoritas. Beliau adalah keturunan Tionghoa dan beragama minoritas itu Kristen. Itu mengutuk apa yang dilakukan Abu Janda. Ada di detik, nanti saya kasih ininya. Jadi itu menunjukkan bahwa ini bukan hanya kami gitu loh. Ini bukan hanya urusan orang Minang, tapi ini urusan orang yang berpikiran sehat. Pasti akan ngelihat ini sesuatu bentuk upaya pecah belah gitu loh. Iya, jadi kan testimoninya di sini juga kan tadi tidak sehat. ya apa namanya budaya Minang itu sangat pekerja keras dan ramah. Iya. Itu testimoni dari orang luar Dan, kan. dan saya juga banyak dapat japri-japri dari teman-teman sama advokat yang non Minang gitu ya. Dan justru mereka mendukung upaya yang saya lakukan. Karena terus terang aja Mbak ya, saya ini sebenarnya lebih banyak berkecimpung di lawyering itu ya, di konsultan hukum itu lebih ke bisnis gitu, urusan bisnis. Tapi ya kita kan juga memahami bahwa ini pidana gitu ya. Tapi kita melihat bahwa ini sesuatu yang udah mempertaruhkan keutuhan bangsa gitu ya menurut kami. Nah ini kalau dibiarkan terus-menerus nggak ada yang speak up, ini orang kan terusan yang kan udah terstigmanisasi di masyarakat. Kalau lawannya Abu Janda paling kelompok Islam garis keras, nanti dianggapnya gitu. Ini kalau kita sama ini speak up, nggak speak up, orang-orang yang berpikiran jernih ya, orang-orang kaum intelektualitas, kaum ini tidak berani speak up, hanya ngomel-ngomel di belakang aja gitu kan. Ini tidak akan memberikan suatu bentuk keseriusan gitu. Jadi orang akan menganggap seolah-olah ini hanya urusan politik gitu ya.
Kalau saya ya sebagai warga negara, saya merasa terganggu karena ini melihat ancaman terhadap keutuhan bangsa ke depan. Anak-anak saya semua juga lihat kok orang begini ya gitu kan. Ya kan artinya anak-anak kita kan udah melihat bahwa ini dia tahu mana yang baik yang benar. Kok orang kan anak-anak kita ya di sekolah tahu diajarin nilai-nilai gitu loh. Tahu-tahu di masyarakat nilai-nilai itu kayak dibiarkan gitu loh. Jadi anak saya berpikir ini sebenarnya kita ada hukum nggak sih gitu loh. Yes. Buat anak saya mau ambil fakultas hukum dia bertanya, ini hukum buat apa sih Pak katanya? Kok Jangan doang. Iya, jadi gitu. Maksudnya sampai begitu. Jangan salah, generasi Z kita, anak-anak kita ini kritis loh. Hati-hati kita. Ya kan? Jadi ini bukan persoalan, ya mungkin bagi orang ini anggap sebagai, bagi janda, Abu Janda kan dia bilang ini cuman apa? Bercanda atau apa. Wah, ini bagi kita bercandanya jelek. bercandanya jelek. Tapi balik lagi nih Bercanda soal yang tadi. asik dong. Ini mungkin beberapa pertanyaan terakhir soal tadi ngata-ngatain daerah, karena sebenarnya banyak juga meme yang ngata-ngatain nama-nama daerah di stereotipikal kan gitu, stereotip kan. Kalau aku nanya nih ke Mas Mukti dan Mas Sofyan, batasnya apa sih Mas? Batasnya supaya anak-anak muda itu nggak kebablasan mencap suatu suku atau daerah itu menjadi hal yang biasa kan, padahal jadi stereotip nih gitu. Iya gitu. Misalkan suku A, dia mah begini nih, pantas nih. Kalau saya ngelihat lebih ke kontekstual. Jadi nggak bisa ngelihat berdiri sendiri, ya kan? Kontekstual lah. Misal kita bilang, oh orang Padang Pancilo misalkan, itu kontekstualnya bercanda, gitu kan? Nah, konteksnya mengatakan itu Pancilo itu apalah ya? Pencuri. Pencuri misalnya kan, katakan ada orang bilang gitu. Tapi dia lihat konteksnya bicaranya di mana. Nah, kalau Abu Janda ini kan bilang barbar ini, Di konteksnya forum. di dalam forum Forum yang resmi dan ngomongin masalah intoleransi. Dan Jadi langsung saya ngasih contoh. ini kan coba bukan mau ngambil sepotong-sepotong seperti yang dituduhkan dia. Kita bukan ngambil sepotong-sepotong, kita utuh ngelihat. Bicaranya konteksnya ya konteks serius gitu. Ini bukan konteks main-main kan. Yes, iya guys. Kalau dia anggap main-main, ya bagi kami, ya bagi akal sehat orang-orang, Main-mainnya terlalu ya kan common sense melihatnya ini bukan bercanda harus. Mas Mukti lihatnya nggak gimana? Batasnya apa deh buat gadget teman-teman semua nih, Okezener semua yang Kalau sering bercanda? Iya, makanya dengan dunia digital ini sangat sangat rame dan lebih dominan Gen Z ya. Iya. Ya. Jadi dalam hal ini kita juga nggak bisa juga membatasi Yes. Gen Z itu untuk meluapkan aspirasi dan mungkin unek-unek ya. Kadang-kadang kan mereka kan sebenarnya sadar dan mungkin ada beberapa yang nggak menyadari dan mungkin dalam kasus ini ya, konteksnya kasus ini kami DPP juga berharap ya pimpinan Polri atau Kapolri lah atau yang mewakili mungkin segera menghimbau ya, terus menghimbau baik penggunaan di dunia digital untuk memberikan himbauan supaya berhati-hati. Iya, karena jempolmu ada konsekuensi hukum di dalamnya gitu ya. Betul. Gitu. mungkin langsung Tapi ya mungkin langsung closing statement ya dari Mas Mukti sama Mas Devrizal soal mungkin harapannya untuk penegak hukum deh soal betul. kasus Apa ini. yang mau gimana? disampaikan? Apa yang mau disampaikan kepada para penyidik nih? Ya. dan juga masyarakat mungkin ya. Dan Dan Abu masyarakat Janda juga. mungkin. Iya, dan pasti Abu Janda gitu. Ya, pertama-tama ya kami menyampaikan kepada penyidik ya untuk bahwa laporan yang kami buat ini motivasinya jelas adalah untuk kebaikan bersama ya, untuk penegakan hukum, karena persoalan seperti yang dilakukan oleh Abu Janda ini sudah jamak sekarang ini, sering dilakukan dan tidak ada penegakan hukum. Ini jadi concern utama kami gitu ya. Sehingga kita minta supaya penyidik pihak kepolisian, aparat penegak hukum ya sebagai garda terdepan dari penegakan hukum di negeri ini gitu ya, bisa melakukan proses hukum, menjalankan proses hukum secara proporsional, profesional dan transparan, karena kasus ini kami akan pantau selalu ya, karena masyarakat Sumatera Barat pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya ya pasti memantau kasus ini gitu ya. Jadi kita harapkan ada penegakan hukum yang tegas ya kepada
Pak Permadi Arya ini terkait soal ujaran kebencian ini, bagi kami bukan masalah ujaran kebenciannya saja, ini merupakan bentuk bahwa di negara ini masih ada hukum. Yes. Kita berharap bahwa tidak ada yang kebal hukum di negara ini gitu loh. Dan ini jadi harapan masyarakat. Kami mewakili harapan masyarakat juga untuk hal ini. Dan kepada Abu Janda sendiri ya, kita berharap ya, kami tidak melarang ya Anda melakukan advokasi terhadap persoalan intoleransi ya, tapi ya dilakukan dengan cara-cara yang apa namanya, yang sophisticated lah ya, mendidik gitu ya. Jangan dengan cara-cara yang lebih cenderung mengarah kepada provokasi gitu ya. Kita ini bangsa besar ya, kita berharap orang dimanapun kita berada ya, kita hidup dalam satu kesatuan gitu ya. Jangan mencoba untuk memancing-mancing perpecahan. Itu intinya dari kita. Kurang lebih itu yang motivasi dari DPP IKM untuk melaporkan. Siap. Kalau dari Mas Lupi gimana? Saya sejalan dan sependapat karena kita mengikuti langkah tim hukum. Nah, dalam hal ini Bapak Defrizal Jamaris sebagai ketua tim. Bagaimana, karena ini baru dilaporkan ya, dan proses ini ya harus kita kawal bersama, dan tentu dari pihak kepolisian juga lebih transparan. Untuk memberikan apa namanya perkembangannya, dan tentunya kami juga terus menghimbau bagi masyarakat khususnya masyarakat Sumatera Barat tetap menjaga dan kekompakan dan menghindari dari segala hal-hal yang berpotensi nanti pelanggaran hukum. Itu saja. Baik. Oke, siap. Terima kasih untuk Pak Makasih. Defrizal dan juga Pak Mukti yang sudah hadir dan memberikan penjelasan buat kita semua di sini. Yes. Intinya kita boleh berbeda pandangan, tapi kehidupan demokrasi harus dijaga dengan sebaik-baiknya, dengan menjaga ucapan dan juga apa yang kita pikirkan tidak selamanya harus kita ungkapkan secara sembarangan seperti itu kan. Dan tentunya proses hukum harus berjalan secara adil agar semua orang merasakan keadilan yang sebenar-benarnya. Saksikan terus Okezon The Daily Buzz dari hari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Gue Fitri Ramadhani. Gue Hafid Mardiansyah, kita pamit. Dan sampai jumpa.